Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di channel Misteri Tejo. Di sini rasa penasaran akan dipuaskan dan keberanian kalian akan diuji. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang tak hanya menegangkan, tapi juga meninggalkan bekas di hati bagi siapa saja yang mendengarnya. Judulnya, Misteri Pemakaman di Basement Mall Tangerang. Bayangkan sebuah mall megah yang selalu ramai dikunjungi, tempat keluarga berbelanja, anak muda nongkrong, dan orang-orang sibuk lalu lalang. Tapi siapa sangka, di bawah gemerlap itu tersembunyi bekas pemakaman massal. Tempat di mana arwah anak-anak yang dikorbankan demi kekayaan masih gentayangan. Disinilah kisah ini dimulai. Dengan suara tangisan dari basement, CCTV yang merekam bayangan aneh, hingga tubuh yang dirasuki arwah dendam masa lalu. Ini bukan hanya cerita seram biasa. Ini adalah kisah tentang kutukan pesugihan yang bangkit kembali setelah dikubur selama 2 dekade. Tentang seorang jurnalis muda yang terjebak antara dunia nyata dan alam gaib. Dan tentang satu orang tua yang berani menantang kegelapan demi menebus dosa masa lalu. Semoga untuk teman-teman yang sudah menekan like dan subscribe ke channel ini, selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, siapkan hati dan telinga kalian, karena cerita ini akan membawa kalian ke dalam kegelapan yang sesungguhnya. Hujan mengguyur deras malam itu. Langit Tangerang tampak pekat seperti tidak berniat memberikan sedikit pun cahaya rembulan. Mall tua yang berdiri di pinggir kota meski tampak megah dari luar, memiliki suasana muram yang tak bisa dijelaskan. Cat dinding luarnya mulai mengelupas dan sebagian lampu taman sudah tidak menyala. Namun kehidupan tetap berjalan di dalamnya. Pengunjung datang dan pergi. Pegawai bekerja tanpa banyak tanya dan satpam melakukan patroli malam seperti biasa. Namanya Pak Arman. Sudah 5 tahun ia bekerja menjaga malam di mall itu. Pria berusia hampir 50 tahun itu dikenal pendiam dan jarang berbicara soal pekerjaannya. Apalagi tentang apa yang dia lihat atau alami saat berjaga sendirian di tengah malam. Tapi malam itu berbeda. Ada sesuatu yang mengganggu rutinitasnya. Sesuatu yang tak pernah ia alami selama 5 tahun terakhir. Pukul 12:15 ia berjalan menyusuri area basement sambil memegang senter kecil. Langkah kakinya menggema di lantai semen yang licin oleh tetesan air dari pipa bocor di langit-langit. Hujan di luar begitu deras, hingga suaranya menggema di setiap sudut. Senter di tangannya menyorot ke kanan dan kiri, memastikan tak ada kendaraan mencurigakan atau pintu darurat yang terbuka. Lalu ia berhenti. Ada suara, tangisan anak kecil. Pak Arman memicingkan mata mencoba memastikan dari mana arah suara itu berasal. Suara itu terdengar lirih namun jelas, seolah berasal dari ujung lorong dekat ruang panel listrik yang tak lagi dipakai. "Halo?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara tangis yang terdengar semakin dalam. Ia menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara itu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia mencoba bersikap rasional. Mungkin itu hanya suara dari luar. Mungkin ada anak kecil tersesat, pikirnya. Ia melangkah pelan mendekati sumber suara. Tangisan itu terus terdengar. Kini, bercampur dengan suara seperti seseorang menyebutkan doa. Tapi terdengar terbalik. Lidahnya tercekat. Langkahnya melambat. Ketika ia sampai di ujung lorong, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Sebuah gundukan tanah. Ya, tanah. Di tengah lantai semen basement yang keras ada gundukan seperti kuburan kecil. Di atasnya tergeletak kain kafan yang kotor dan sebagian sudah menguning. Bau anyir menyengat menusuk hidung. Di samping gundukan itu ada seikat bunga melati layu yang tampak baru diletakkan. Pak Arman mundur setengah langkah, tapi saat itulah senter di tangannya berkedip-kedip lalu mati.
Gelap total. Hanya suara hujan dan napasnya yang tersengal-sengal. Tangisan berhenti, digantikan oleh suara cekikikan. Suara tawa anak kecil renyah dan jernih tapi terasa seperti diputar di dalam mimpi buruk. Tiba-tiba, sesuatu menarik kakinya dari bawah. Ia jatuh tersungkur dan sebelum sempat berteriak, tubuhnya diseret masuk ke kegelapan di balik tiang beton tua. Esok paginya, Pak Arman dinyatakan hilang dan tidak ada satupun kamera CCTV yang merekam keberadaannya sejak pukul 12 malam. 4 hari setelah kejadian itu, seorang jurnalis muda bernama Rika duduk di sebuah kafe kecil tak jauh dari lokasi mal. Ia sedang membaca email dari narasumber anonim yang mengirimkan laporan soal kejadian-kejadian aneh di basement mall tersebut. Tidak hanya satu atau dua, tapi belasan pesan dalam seminggu terakhir. Ada yang mengaku mendengar suara orang berbisik dari dinding. Ada yang mencium bau bunga kematian di area parkir bawah tanah. Dan bahkan seorang ibu kehilangan anaknya di dalam lift yang terhubung langsung ke basement. Rika merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mengingat sebuah kasus lama dari tahun 1999 tentang pembangunan mal ini yang sempat dihentikan karena dugaan konflik lahan. Tapi tidak ada laporan lebih lanjut setelah itu. Semua seakan disapu bersih, terlalu bersih. Malamnya ia memutuskan untuk menyusup ke mal sebagai pengunjung biasa. Ia membawa kamera tersembunyi dan alat perekam suara. Ketika mal hampir tutup, ia bersembunyi di dalam toilet perempuan di lantai dasar hingga petugas selesai melakukan patroli. Pukul 12 malam, suasana mal sudah gelap. Hanya lampu darurat yang menyala. Rika berjalan pelan, menyusuri koridor sepi menuju basement. Udara di bawah terasa lembab dan langkahnya menggema aneh. Ia menyalakan alat perekam, berharap menangkap suara-suara ganjil yang dilaporkan orang-orang. Ia tidak perlu menunggu lama. Dari arah kiri, suara ketukan terdengar, seperti seseorang memukul pipa besi secara perlahan. Lalu dari arah kanan, suara langkah kaki kecil. Tapi ketika ia menyorot ke sana, tidak ada siapapun. Suara itu tetap berjalan, mendekat, terus mendekat. Tapi tak ada wujudnya. Jantung Rika berdetak cepat. Ia mencoba tetap tenang, membuka ponselnya untuk merekam kejadian itu secara visual. Dan tiba-tiba, lampu darurat padam, gelap total. Dari kejauhan, suara tangisan kembali terdengar. Persis seperti yang diceritakan dalam email-email misterius itu. Tapi malam ini, bukan hanya suara yang datang padanya. Dalam cahaya remang ponsel, ia melihat bayangan kecil berdiri di ujung lorong. Tidak bergerak, hanya menatap ke arahnya. Wajahnya samar, tapi matanya hitam pekat seperti lubang tanpa dasar. Rika mundur perlahan, napasnya tak beraturan. Bayangan itu tidak mengejar, tapi tiba-tiba muncul di belakangnya. Dalam sekejap ia tersungkur. Kamera terlempar, suara perekam tetap menyala. Yang terekam hanyalah suara napas panik, langkah kaki kecil, dan sebuah bisikan pelan. Di bawah fondasi mereka dikubur untuk kemakmuran. Rika berhasil melarikan diri malam itu. Tapi semuanya sudah berubah sejak kejadian itu. Ia tidak bisa tidur, selalu merasa ada yang mengawasinya. Dan setiap kali mandi, ia mencium bau tanah basah dari saluran air. Dan kini, ia tahu sesuatu yang terkubur di basement mall Tangerang itu tidak ingin diganggu. Dan ia akan menggalinya, dengan segala resiko yang menunggu. Langit Tangerang masih kelabu ketika Rika kembali berdiri di depan mall tua itu. 3 hari setelah kejadian di basement. Matanya tampak lelah, wajahnya pucat, dan kantung matanya menghitam akibat kurang tidur. Tapi ada api tekad yang menyala di balik tatapan matanya. Ia tak bisa berhenti memikirkan suara bisikan itu. Di bawah fondasi mereka dikubur untuk kemakmuran. Kata-kata itu terus terngiang, seolah menjadi isyarat yang memanggilnya kembali ke tempat itu. Rika tahu, jika ingin mengungkap kebenaran, ia harus menggali lebih dalam. Bukan secara harfiah, tapi secara sejarah. Ia butuh data, bukti fisik, dan satu hal penting. Denah bangunan asli mall tersebut. Ia menyusuri arsip-arsip digital kantor tata kota. Menggali dokumen lama yang bahkan sudah tidak tercantum di situs resmi.
Setelah berjam-jam berselancar di dunia maya dan menyusuri forum-forum gelap tempat para arsitek urban legenda berkumpul, Rika akhirnya menemukan sesuatu. Sebuah blueprint tahun 1997. Denah awal proyek pembangunan mall yang dinamai Proyek Tanah Emas. File itu dikunci, tapi seorang pengguna anonim membantunya membuka enkripsi. Saat file itu terbuka, Rika tak bisa bernapas sesaat. Di sana, tepat di bawah struktur basement utama, ada simbol aneh. Bukan lambang teknis arsitektur biasa. Sebuah segitiga terbalik, dengan lingkaran di tengahnya. Di sekeliling simbol itu tertulis catatan tangan. Ruang B, area fondasi Kuningan. Tidak boleh diganggu. Catatan itu ditandatangani dengan inisial DH. Rika mencetak dokumen itu dan segera menuju perpustakaan kota. Ia mencari tahu siapa pemilik proyek saat itu, dan siapa Deh. Hanya butuh 2 jam sebelum ia menemukannya. DH adalah singkatan dari Danu Haryono, seorang kontraktor yang meninggal mendadak pada tahun 2001 karena serangan jantung, 2 tahun setelah mall diresmikan. Tapi laporan kematiannya janggal. Menurut koran lokal yang sudah tidak terbit lagi, tubuhnya ditemukan dalam posisi duduk bersila di ruang kerja dengan tangan menggenggam bunga melati kering dan tanah di bawah kukunya. Tidak ada luka luar, tidak ada tanda kekerasan. Hanya satu saksi mata, istrinya, yang kini tinggal di rumah jompo dan tak pernah berbicara lagi sejak hari itu. Rika memutuskan untuk menemui perempuan itu. Rumah jompo di pinggiran Pamulang itu tampak tenang. Seorang perawat memandunya ke sebuah kamar dengan jendela menghadap taman kecil. Di sana duduk seorang wanita tua dengan rambut putih panjang terurai. Matanya menatap kosong keluar jendela. "Bu Sari," sapa Rika pelan. Wanita itu tak menjawab. "Saya ingin tahu tentang almarhum suami ibu." Danu Haryono tatapan Bu Sari sedikit berubah. Tangannya gemetar dan bibirnya bergerak pelan. Ia berbisik, nyaris tak terdengar. Bukan dia yang menggali, tapi dia yang menutupnya dengan kesepakatan. Rika duduk di sampingnya. "Kesepakatan apa, Bu?" Wanita itu menatapnya tajam. Matanya kini hidup, penuh ketakutan. "Tanah itu sudah diisi sebelum mall dibangun. Bukan kami yang kubur mereka, kami hanya disuruh menjaga agar tidak ada yang membuka lagi. Tapi pengelola baru mereka tidak percaya. Mereka bangun basement baru di atasnya, mereka gali lagi, mereka ganggu yang tidur." "Siapa yang tidur, Bu?" tanya Rika. Wanita itu hanya menjawab satu kata dengan suara lirih. "Anak-anak." Rika merasakan hawa dingin merambat di tulang belakangnya. Malam itu, Rika menyelinap masuk ke mall sekali lagi. Kali ini ia membawa sesuatu yang lebih canggih. Kamera night vision, peta asli proyek, dan sebuah perekam suara yang mampu merekam frekuensi ultrasonik. Tujuannya jelas, mencari ruang B. Menurut Denah, ruang itu berada di ujung timur basement, di balik panel logam yang kini berfungsi sebagai gudang barang-barang rusak. Ia mengikuti jalur pada peta, dan tepat pukul 1 malam, ia berdiri di depan dinding besar berlapis baja yang terlihat seperti lemari tua besar. Menurut Denah, ruang itu berada di ujung timur basement, di balik panel logam yang kini berfungsi sebagai gudang barang-barang rusak. Ia mengikuti jalur pada peta, dan tepat pukul 1 malam ia berdiri di depan dinding besar berlapis baja yang terlihat seperti lemari tua besar. Tidak ada gagang pintu, tapi saat disentuh, dinding itu bergetar. Rika mengeluarkan linggis kecil dan mulai mencari celah. Setelah beberapa menit menggali pelan, ia menemukan sesuatu di balik pelat besi. Lubang sempit selebar tubuh manusia, cukup untuk merangkak masuk. Udara dari dalam lubang begitu dingin dan lembab. Rika menyalakan kamera night vision dan mulai merangkak masuk. Jalurnya menurun, seolah mengarah ke bawah tanah yang lebih dalam dari basement biasa. Lorong itu dibangun dari batu bata tua, berbeda dengan semen modern di sekitarnya. Setelah merangkak hampir 10 meter, ia sampai di sebuah ruang sempit berbentuk bulat. Di tengah ruangan ada lantai melingkar dengan simbol segitiga yang sama seperti di blueprint. Dan di sekeliling ruangan, ada peti-peti kecil berjejer rapi. 10 buah peti mati, semua berukuran kecil. Rika tak bisa menahan napasnya. Ia mendekati salah satu peti.
mengusap debu di atasnya. Ada ukiran nama yang hampir pudar, nama seorang anak. Di bawah nama itu tertulis tahun kematian, 1998. Ia mengambil foto, tapi saat itu juga kamera tiba-tiba mati. Dari arah belakang, suara langkah kaki kecil terdengar, diikuti suara tawa pelan. Rika berbalik, tapi tak aman ada siapa-siapa. Hanya peti mati dan bayangannya sendiri yang menari di dinding akibat pantulan cahaya ponsel yang masih menyala lemah. Lalu suara itu datang lagi. Kali ini lebih jelas. Jangan buka, jangan bangunkan kami. Dinding ruangan bergetar, debu jatuh dari langit-langit. Rika mengambil kamera dan mulai merangkak kembali ke arah lorong sempit. Tapi lubangnya menyempit. Ia mencoba memaksa, tubuhnya terhimpit di antara batu dan logam. Nafasnya sesak. Di belakangnya, suara tangisan mulai terdengar lagi. Bukan satu, tapi banyak. Suara anak-anak menangis bersama-sama seolah menyanyikan ratapan kematian. Akhirnya ia berhasil keluar dari lubang dan langsung menutupnya kembali dengan barang-barang di sekitarnya. Ia tergeletak di lantai basement dengan tubuh gemetar. Detik itu juga ia sadar, bukan hanya kuburan yang ia temukan, tapi bukti tentang adanya ritual pengorbanan, dan ia belum selesai menggali. Semenjak malam itu, Rika tidak lagi menjadi jurnalis biasa. Kini ia adalah pemburu rahasia. Sesuatu dalam dirinya telah berubah. Ia tak lagi hanya ingin tahu. Ia ingin mengungkap. Apapun yang dikorbankan untuk membangun mall itu bukan sekadar kisah kelam pembangunan kota. Ini adalah tragedi yang disembunyikan dengan darah dan tanah. Ia merasa itu adalah panggilannya. Selama 2 hari ia tidak kembali ke mall. Sebagai gantinya, ia mewawancarai beberapa pekerja lama yang dulu ikut dalam proses pembangunan mall 2 dekade lalu. Kebanyakan menolak berbicara. Beberapa bahkan langsung menutup pintu begitu ia menyebut nama proyek Tanah Emas. Tapi seorang pria tua bersedia membuka mulut. Namanya Pak Umar. Ia mantan tukang gali fondasi, kini tinggal di gang kecil dekat Pasar Ciputat. Rika mendatangi rumah Pak Umar siang itu. Rumah tua sederhana dipenuhi tanaman dalam pot kecil. Pak Umar menerima Rika dengan tangan gemetar dan tatapan mata waspada. "Saya tahu kenapa kamu datang. Kamu sudah lihat ya?" Rika mengangguk. Pak Umar menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, "Aku sendiri yang gali lubang itu, Nak. Tahun 1997. Kami pikir itu cuma buat saluran khusus fondasi penyangga. Tapi begitu kami sampai lapisan batu bata tua di bawahnya, kami nemu tulang. Banyak. Ada yang masih nempel rambut. Kecil-kecil, anak-anak semua." Rika menahan napas. "Terus kami lapor ke mandor. Dia manggil Danu Haryono. Besoknya kami disuruh diam. Area itu ditutup lagi dan semua pekerja yang tahu dipindahkan. Tapi malamnya, salah satu dari kami, Budi, hilang. Katanya pulang kerja naik motor, tapi nggak pernah sampai rumah. 3 hari kemudian, istrinya nemuin tanah di depan pintu rumah mereka. Ada bunga melati di atasnya." Rika mencatat semua dengan saksama. "Kenapa semua ini ditutup-tutupi?" Pak Umar menatap kosong. "Karena tanah itu bukan tanah biasa. Kata orang-orang tua sini, dulu di lokasi itu ada padepokan tua, tempat pesugihan. Mereka korbanin anak-anak yatim buat bangun kekayaan pemimpin mereka. Dan ketika pemerintah beli tanah itu, mereka nggak bersih-bersih dulu. Mereka langsung bangun mall, fondasi, basement. Mereka pikir bisa tutupin dosa dengan beton. Tapi yang ditanam nggak tidur tenang." Pak Umar menggenggam tangan Rika erat. "Nak, kamu harus hati-hati. Mereka yang ganggu tanah itu satu persatu hilang atau gila." Malam berikutnya, Rika menyusup ke ruang arsip gedung pengelola mall. Ia berhasil mendapatkan akses dari seorang karyawan malam yang merasa bersimpati setelah melihat cuplikan rekaman suara dari perekam ultrasoniknya. Di sana, ia menemukan berkas-berkas aneh, data penyewaan tenan, laporan renovasi basement, dan satu map lusuh berlabel Internal Use Only, Zona B. IC map itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dokumen tentang penemuan kerangka saat renovasi tahun 2012. Dalam laporan disebutkan, sebanyak 6 kerangka ditemukan terbungkus kain putih dalam posisi meringkuk. Tapi tidak pernah ada laporan ke kepolisian. Kerangka itu dimakamkan ulang diam-diam di taman belakang mall,
malam hari. Rika langsung ke lokasi malam itu juga. Taman belakang itu tampak biasa. Hanya beberapa kursi beton dan pohon palem tua. Tapi di sisi barat taman, tanahnya terasa lebih gembur. Ia menggali pakai tangan. Beberapa menit kemudian ia menemukan sesuatu. Potongan kain kafan. Sudah hancur dan dipenuhi tanah. Dan di bawahnya, sepotong tulang kecil. Rika hampir muntah. Ia menutup kembali lubang itu, mengambil kain dan tulang kecil sebagai bukti, membungkusnya dengan plastik dan menyimpannya di tas. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Pepohonan di sekeliling bergetar. Daun-daun berjatuhan. Lampu taman berkedip-kedip. Dan dari arah dalam mal terdengar suara tawa anak-anak, disusul jeritan panjang seperti suara perempuan yang meraung dari dasar bumi. Rika berlari. Tapi sebelum sempat keluar dari taman, ia menabrak seseorang. Sosok itu tinggi, berpakaian serba hitam, wajahnya ditutupi topi dan masker. Tapi sorot matanya tajam. "Kamu terlalu jauh masuk, Mbak Rika." Rika mundur setengah langkah. "Siapa kamu?" Pria itu mengangkat lengan dan menunjukkan kartu. Manajer properti mall. Namanya Surya Winata. "Ini bukan urusan kamu," katanya datar. "Apa yang terjadi di basement itu sudah jadi bagian dari sejarah yang harus dikubur. Tapi saya punya bukti. Kami juga punya saksi, termasuk CCTV yang nunjukin kamu masuk tanpa izin." Rika terdiam. Ia sadar pria ini bukan sekadar manajer, ia pelindung rahasia. "Kenapa kamu tutup-tutupi semua ini?" Surya menatapnya lama. "Karena kalau mereka bangun, bukan hanya mall ini yang runtuh, tapi seluruh kota. Kami menjaga keseimbangan. Menjaga agar tidak ada yang bangun terlalu cepat. Tapi kamu sudah menggali terlalu dalam. Dan mereka sekarang bangun." Tiba-tiba semua lampu taman mati. Hanya ada suara angin dan derit besi. Surya menghilang dalam bayangan. Rika segera kabur, menyelinap keluar dari area mall, dan malam itu ia memutuskan. Ia akan membongkar semuanya. Lewat media, lewat publikasi, lewat rekaman suara, gambar, dan catatan yang ia kumpulkan. Tapi saat ia pulang ke apartemen, pintu sudah terbuka. Ia masuk perlahan, memanggil nama dirinya sendiri, seperti berusaha menenangkan. Namun kamarnya porak-poranda. Semua berkas hilang, rekaman rusak, tulang dan kain kafan yang ia ambil lenyap. Dan di dinding kamar ada tulisan besar dengan darah. "Kamu sudah bangunkan mereka. Sekarang temani mereka." Rika terduduk. Nafasnya berat. Ia tahu ini bukan lagi sekadar investigasi. Ini perang antara kebenaran dan kutukan yang tertanam dalam tanah mall itu. Dan tak akan ada jalan mundur. Udara malam semakin pengap di apartemen Rika. Kata-kata yang tertulis dengan darah di dindingnya tak kunjung menghilang. Meski sudah ia lap dengan segala jenis cairan pembersih. Setiap tetes darah itu seakan tumbuh kembali, membentuk huruf demi huruf dengan sendirinya, seperti luka lama yang menolak sembuh. Ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Rika mengangkat. Suara dari seberang terdengar berat, seperti pria tua yang sedang menahan batuk. "Jangan percaya siapapun, termasuk dirimu sendiri." Seketika telepon mati, layar kembali gelap. Tapi Rika tak punya waktu untuk menebak makna pesan itu. Ia harus menyelamatkan apapun yang tersisa dari bukti-buktinya. Segera ia menyambungkan hard drive cadangan ke laptop dan menyalakan kamera cadangannya. Tapi yang muncul di layar bukan rekaman peti mati atau peta bawah tanah, melainkan gambar dirinya sendiri tengah tidur dalam kamar apartemennya. Rekaman itu entah kapan diambil. Rika menggigit bibirnya. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Ia tak bisa terus diseret dalam bayang-bayang. Ia harus mengambil alih kendali. Keesokan paginya, Rika menyamar sebagai pekerja teknisi pendingin ruangan. Ia kembali ke mall membawa kamera tersembunyi dan alat pemindai tanah sederhana yang ia sewa dari kenalannya di kampus geologi. Sasaran utamanya, lorong servis bawah lantai food court. Menurut denah lama, ada satu jalur pipa udara yang dulunya digunakan untuk mengalirkan hawa sejuk ke area basement. Tapi anehnya, jalur itu sudah ditutup dan tidak pernah lagi digunakan sejak renovasi besar-besaran tahun 2012.
Rika menyusup melalui tangga darurat, membuka pintu besi sempit, dan menemukan lorong pengap penuh sarang laba-laba dan debu bertahun-tahun. Setiap langkahnya memunculkan suara serak logam dan gema samar. Lorong itu panjang, berbelok-belok, dan gelap. Tapi pemindai tanah mulai berbunyi saat ia melewati bagian terjauh, indikasi adanya rongga di bawah lantai. Ia mengetuk lantai pelan. Suaranya menggema kosong. Ada ruang di bawah sini. Dengan linggis kecil, ia membuka penutup baja yang tersembunyi di balik kotak panel tua. Di bawahnya terbuka ruang sempit seperti bunker. Rika turun perlahan, menyusuri tangga kecil yang mengarah ke bawah tanah. Begitu sampai di dasar, ia hampir tak percaya pada matanya. Ruang itu bukan gudang biasa. Itu kamar upacara. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan tangan-tangan kecil berlumuran cat merah. Di tengah ruangan ada lingkaran batu dengan simbol pesugihan kuno. Dan di sekelilingnya berdiri patung-patung kecil dari tanah liat yang semuanya memegang benda yang sama, boneka kain. Tapi yang paling mencolok, di dinding belakang tergantung sebuah lukisan besar. Terdapat sosok pria berpakaian hitam duduk di kursi raja, dan di sekelilingnya anak-anak kecil yang tertunduk, mata tertutup kain putih. Tiba-tiba semua lampu kepala kamera padam. Hanya terdengar suara napas berat dari sudut ruangan. Rika meraba tasnya, mencari senter darurat. Saat ia menyalakannya, bayangan besar bergerak cepat di belakangnya. Ia menoleh. Kosong. Tapi suara berbisik itu kembali. Kau yang buka, kau yang harus tutup. Seseorang berlari ke arahnya dari belakang. Rika bersiap melawan. Tapi orang itu justru mendorongnya ke arah tembok menyuruhnya diam. Seorang wanita. Jangan bersuara. Mereka belum sepenuhnya bangun. Rika mengenali wajah itu. Seorang mantan pengurus mal yang hilang bertahun-tahun lalu. Namanya Dina. Foto-fotonya dulu tersebar saat keluarganya mencari dan tidak pernah ditemukan. Dina, bisik Rika. Wanita itu mengangguk. Aku tinggal di sini sekarang. Mereka membiarkanku hidup karena aku jaga tempat ini. Kenapa kamu bantu aku? Karena aku juga dulu cari tahu. Tapi saat aku tahu terlalu banyak, mereka tunjukkan padaku yang sebenarnya. Siapa mereka? Dina menunduk. Arwah anak-anak. Mereka dikorbankan dulu. Tapi sekarang, mereka adalah bagian dari tempat ini. Mereka bukan arwah biasa. Mereka dirantai dengan janji. Dan setiap kali mal ini untung besar, satu arwah kembali diam. Tapi begitu ritual terganggu, atau seseorang seperti kamu mencoba mengungkap, mereka resah. Rika terdiam. Aku harus cerita ke dunia. Dina menggeleng cepat. Kalau kamu buka ini ke publik, semua akan jadi korban. Termasuk orang-orang yang gak tahu apa-apa. Mereka hanya tidur. Tapi kalau dibangunkan paksa, mereka akan mencari tubuh baru untuk hidup kembali. Saat Rika pulang malam itu, apartemennya kembali hancur. Kali ini lebih parah. Ada tanah basah di seluruh lantai. Boneka-boneka kecil tergantung di langit-langit. Dan di tempat tidurnya ada tubuh menyerupai dirinya sendiri. Dengan mata terbuka menatap langit-langit. Napasnya berat. Tangannya mencengkeram boneka kain yang sama seperti di lukisan kamar upacara. Rika nyaris tak mampu berdiri. Ia sudah disusupi. Sesosok arwah kini mencoba menempati tubuhnya. Ia segera membakar pakaian, semua barang dari tempat itu, dan melarikan diri ke tempat satu-satunya yang mungkin punya jawaban. Makam tua di belakang gedung mal. Tempat kerangka-kerangka itu dulu disimpan. Rika mengais tanah dengan tangan telanjang, dan akhirnya menemukan sebuah batu besar dengan tulisan nyaris tak terbaca. Tempat tidur 10 jiwa, jangan dibangunkan. Tapi batu itu kini retak, dan dari celahnya terdengar suara. Tawa kecil, serak, tapi jelas. Mereka telah bangun, dan belum ada yang bisa menghentikan mereka. Subuh belum menyingsing. Embun masih berat di udara Tangerang, namun tubuh Rika sudah bergetar karena bukan dingin cuaca, melainkan dingin rasa ngeri yang terus merayapi tulangnya. Ia berdiri di depan rumah sakit lama di belakang kompleks mal. Rumah sakit itu telah tutup sejak 2009 setelah kasus malpraktik yang menyebabkan kematian seorang pasien anak-anak. Tapi yang tidak diketahui banyak orang,
Rumah sakit ini dulunya memiliki akses bawah tanah ke lokasi pembangunan mal, bahkan sebelum kawasan itu diubah menjadi area komersial. Rika menyelinap masuk melalui jendela yang sudah lapuk. Koridor rumah sakit itu sunyi, gelap, dan berbau apek. Dindingnya penuh jamur, dan lantai dipenuhi pecahan kaca serta berkas-berkas berdebu. Tapi ia tidak datang untuk mencari catatan medis. Ia mencari lorong bawah tanah yang katanya terhubung ke tempat penyimpanan jenazah sebelum dibawa ke pemakaman rahasia yang kini menjadi fondasi mal. Menurut catatan Dina, akses itu berada di ruang penyimpanan mayat lantai bawah. Tangga yang ia turuni berderit, setiap anak tangganya seakan ingin runtuh kapan saja. Rika menyalakan lampu senter kecil dari ponselnya. Di ujung lorong sempit, ia menemukan pintu besi berkarat bertuliskan, "Khusus petugas, kamar mayat." Dengan napas tertahan, ia dorong pintu itu perlahan. Udara di dalamnya membeku, seperti baru keluar dari ruang pendingin. Ruangan itu sempit dengan beberapa laci jenazah masih tertutup. Tapi yang membuat Rika membatu adalah papan nama kecil di setiap laci. Nama-nama anak-anak. Usia mereka tak ada yang lebih dari 10 tahun. Salah satu laci sedikit terbuka, seolah menantang untuk dilihat. Rika menelan ludah, lalu menarik laci itu dengan perlahan. Sebuah tubuh kecil dibungkus kafan putih usang. Wajahnya tidak terlihat, tapi tangan kecil itu mencengkeram sepotong mainan. Boneka kayu berbentuk manusia. Boneka yang sama seperti yang ia temukan di basement mall. Rika mulai merekam, tapi tiba-tiba lampu ponselnya padam. Laci-laci lain mulai bergemertak, seperti ada yang bergerak dari dalam. Dan dari dalam salah satu laci suara anak kecil terdengar. Lirih, tetapi jelas. "Aku kedinginan. Aku belum dikuburkan." Rika mundur pelan-pelan. Tapi langkahnya terhenti saat suara lain terdengar dari balik dinding. "Jangan pergi. Kami ingin ikut." Dinding ruangan itu tiba-tiba retak. Dari sela-selanya keluar cairan hitam kental, seperti darah bercampur tanah. Seluruh ruangan menggema oleh suara tangisan anak-anak. Tangisan yang begitu dalam, bukan hanya sedih, tapi marah. Rika berlari, tapi lorong rumah sakit kini berubah. Setiap belokan menuntunnya kembali ke ruang mayat. Ia mencoba meneriakkan doa, tapi lidahnya keluh. Ia mencoba menyalakan kamera, tapi semua mati. Akhirnya, ia kembali bertemu dengan satu-satunya pintu keluar yang dikenalnya. Tapi pintu itu kini tertutup rapat. Di balik kaca kecilnya ada wajah. Wajah anak laki-laki, pucat, dengan mata hitam dan air mata darah. Ia menatap Rika. "Kau sudah tahu. Sekarang kau harus tinggal." Pintu terbuka tiba-tiba, seolah menghisap Rika keluar dari lorong itu. Ia terjatuh keluar gedung. Udara segar langsung menyerbu paru-parunya. Langit mulai memerah. Subuh. Namun begitu ia menengok ke belakang, bangunan rumah sakit itu sudah menghilang. Tidak ada. Hanya lapangan kosong penuh rumput liar. Tak ada bangunan. Tak ada pintu. Tak ada ruang mayat. Seakan semua yang terjadi barusan hanya ilusi. Namun saat ia membuka tasnya, di dalamnya ada sesuatu yang tidak pernah ia masukkan. Sebuah boneka kayu kecil. Dan di ujung boneka itu tertulis nama. Rizky Saputra, usia 7 tahun, tanggal kematian 14 Mei 1997. Tangan Rika gemetar. Ia tahu nama itu. Ia membaca laporan orang hilang yang terbit beberapa tahun lalu. Anak dari keluarga penjual makanan di pasar lama. Hilang saat bermain di taman belakang. Taman yang kini jadi bagian dari mall. Malam itu, Rika kembali ke kamar kosnya mencoba menghubungi Dina. Tapi nomor itu sudah tak aktif. Satu-satunya opsi yang tersisa adalah menemui mantan karyawan tertua di mall. Seseorang yang dulu menjadi kepala keamanan saat mall pertama kali dibuka. Namanya Sarman. Kini ia tinggal di panti jompo di Karawaci. Pagi itu Rika menemuinya. Sarman terlihat tua dan ringkih, tapi matanya masih menyimpan banyak rahasia. "Aku tahu kamu. Kamu yang ngebikin masalah di basement itu." Rika langsung menunjukkan boneka yang ia temukan. Sarman terdiam lalu menghela napas dalam-dalam.
Ia mengangkat tangannya perlahan dan menyentuh boneka itu. Aku yang bawa mereka, anak-anak itu. Dulu disuruh Danu Haryono. Katanya buat ritual pelancar pembangunan, aku dikasih duit. Tapi setelah 5 anak dikorbankan, 1 anak kabur. Rizky, kami kejar dia sampai ke taman. Tapi dia menghilang, tak pernah ditemukan. Dan sejak itu, kami tak bisa tenang. Kenapa nggak lapor polisi? Kalau kamu lihat apa yang kulihat malam itu, kamu juga akan bungkam seumur hidup. Rizky bukan sekadar anak biasa. Dia yang jadi jembatan antara dunia ini dan yang di bawah. Dia bukan korban. Dia penuntut. Sarman menggenggam tangan Rika erat. Kalau kamu pegang boneka itu terlalu lama, dia akan menandaimu. Kau akan jadi jalan keluar bagi mereka semua. Rika menarik tangannya. Tapi telapak tangannya kini memerah, seperti terbakar. Ada bekas cap tangan kecil. Tanda bahwa Rizky telah memilih. Rika adalah wadah selanjutnya. Sore itu, awan kelabu menutupi langit Tangerang. Hujan belum turun, tapi udara sudah lembab dan berat. Rika duduk di halte dekat kawasan mal, menatap ke arah bangunan megah yang berdiri tegak, mencakar langit. Siapapun yang melihat mal itu dari luar, takkan pernah mengira bahwa fondasi kemegahannya berdiri di atas darah dan tulang belulang anak-anak tak berdosa. Tangan Rika masih berbekas merah, seperti dicap panas. Ia mencoba menyembunyikannya di balik jaket, namun rasa terbakar itu tak kunjung mereda. Boneka kayu yang ia simpan di tas terus terasa berat, seolah bukan kayu, melainkan batu nisan yang dibebankan ke punggungnya. Rika tahu waktu semakin sedikit. Rizky dan arwah lainnya sudah menempel padanya. Ia merasa tubuhnya mulai berbeda. Setiap malam, bayangan anak-anak mulai muncul dalam mimpinya, menangis, merintih, dan memanggil namanya. Mereka ingin keluar. Satu-satunya cara untuk menghentikan semuanya adalah kembali ke sumbernya, ke jantung dari kutukan ini, basement mall, tepat di bawah lantai parkir yang dulu merupakan area pemakaman massal para korban ritual. Malam itu, Rika kembali menyusup ke mall. Kali ini bukan lewat lorong teknisi, tapi dari tangga darurat yang dulunya digunakan oleh pekerja proyek saat mall dibangun. Ia tahu bahwa area ini sudah dikunci permanen sejak 2013. Tapi dengan kunci tiruan yang ia buat berdasarkan gambar cetak biru tua yang dicuri dari kantor manajemen, ia berhasil membuka pintu menuju lantai -3. Pintu tua itu mengerang saat dibuka. Di baliknya terbentang lorong gelap dengan dinding berlumut dan udara lembab, seperti memasuki perut bumi. Di ujung lorong ada pintu besi besar, tertulis huruf pudar di atasnya, zona konstruksi dilarang masuk. Ia mendorong pintu itu perlahan. Bunyi logamnya menggema jauh, menyentuh setiap dinding dengan denting kematian. Begitu masuk, ruang itu luas, gelap, dan kosong. Tapi Rika tahu, ia tidak sendiri. Setiap langkahnya memantul kembali padanya, tapi ada gema lain yang bukan berasal dari dirinya. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran besar tergambar di lantai, dengan simbol-simbol pesugihan yang sama seperti di ruang bawah tanah sebelumnya. Tapi kali ini, lingkaran itu bersinar samar, seperti ada energi tak terlihat yang membangunkannya kembali. Rika mulai menaburkan garam dan kapur yang ia bawa, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling dirinya. Ia duduk di tengah, lalu mengambil boneka kayu itu, meletakkannya di depannya. Ia berbisik, "Rizky, tunjukkan dirimu." Suara langkah kecil terdengar, seperti kaki anak-anak berlari di lantai marmir, tapi tak ada yang terlihat, hanya udara yang semakin dingin. Kemudian, di luar lingkaran pelindungnya, bayangan mulai muncul. Satu persatu, anak-anak, dengan wajah pucat, mata kosong, mulut menganga tanpa suara. Mereka mengelilinginya, menatap boneka di tangannya. Dan di tengah-tengah mereka muncul sosok anak laki-laki paling tua, mata hitam legam, tangannya mengarah ke Rika. "Kau harus gantikan kami. Hanya dengan tubuh baru, kami bisa pergi." Rika menggenggam boneka itu erat. "Aku tidak bisa. Aku hanya ingin mengungkapkan kebenaran, membuat mereka yang bersalah membayar." Sosok Rizky bergerak maju, wajahnya mendekat ke lingkaran pelindung. "Kau pikir kau satu-satunya yang ingin mereka bayar? Kami menunggu 20 tahun.
Kami ingin keadilan. Tapi kalau dunia ini tak peduli, kami akan cari tubuh baru. Kami akan hidup, dan mereka akan mati. Satu persatu. Tiba-tiba lampu darurat di ruangan menyala. Sirene berbunyi pelan. Pintu terbuka di belakang. Seseorang masuk. Dina. Tapi bukan seperti Dina yang terakhir Rika temui. Wajahnya kini pucat. Matanya merah. Ia berjalan pelan, seperti mayat hidup. Mulutnya bergumam. Lingkaran itu tak cukup kuat. Mereka sudah menyatu dengan bangunan ini. Rika bangkit, bingung. "Kenapa kamu di sini?" Dina tersenyum. "Aku tak pernah pergi. Aku bagian dari ini semua. Aku penjaga gerbang. Sampai penggantiku datang." Dina masuk ke dalam lingkaran. Tapi anehnya, tubuhnya tak terbakar. Tak ada reaksi dari pelindung yang dibuat Rika. Dan saat itu Rika sadar. Dia bukan manusia lagi. Dina mendekat, tangannya menyentuh bahu Rika. "Kau akan menggantikan posisiku. Kau sudah ditandai. Lihat tanganmu." Tanda merah di tangan Rika kini berubah. Bentuknya menjadi simbol yang sama dengan yang ada di lantai mall. Rika merasakan jantungnya berdetak makin pelan. Matanya mulai gelap. Dunia berputar. Anak-anak itu mendekat. Lingkaran pelindung pecah. Teriakan Rika menggema di dalam basement. Beberapa hari kemudian, berita menyebar. Seorang jurnalis muda ditemukan tak sadarkan diri di lorong parkir mall. Tidak ada cedera, tapi ia tidak pernah bangun. Tubuhnya dibiarkan terbaring di rumah sakit, hidup tapi tak bernyawa. Dan pada hari yang sama, security mall melaporkan kejadian aneh. Patung-patung kecil muncul di sudut-sudut bangunan. Semua patung itu berbentuk sama. Seorang wanita muda menggenggam boneka kayu. Langit Tangerang menghitam sebelum waktunya sore itu. Mendung menggantung berat, seolah mengancam akan mengguyur kota dengan air, bukan dari awan, tapi dari langit penuh kutukan. Di tempat lain, seseorang sedang menggenggam foto. Selembar foto tua yang mulai pudar. Foto yang menampilkan sebuah ruangan dengan lantai tanah dan sebuah meja batu di tengahnya. Di sekeliling meja itu, tergambar lingkaran dengan simbol pesugihan. Foto itu milik Danu Haryono, sang pemilik mall, yang kini duduk sendirian di kursi rodanya di rumah mewahnya di Alam Sutera. Sudah seminggu sejak ia mendapat surat tanpa nama, hanya berisi satu kalimat, "Mereka bangun dan mereka mencarimu." Sementara itu, di ruang bawah sadar, tubuh Rika terperangkap dalam kegelapan yang tak berbentuk. Ia tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tapi ia sadar. Dalam pikirannya, ia melihat tempat yang tak pernah dikunjunginya sebelumnya. Sebuah ruangan di bawah tanah, lebih dalam dari basement manapun. Ruang itu dipenuhi darah mengering. Tulang belulang kecil berserakan di sekelilingnya. Dan di tengahnya, sebuah altar batu besar. Di atasnya, boneka-boneka kayu yang kini mulai membusuk, dikelilingi simbol-simbol yang sama seperti yang dilihatnya sebelumnya. Tapi kini, simbol-simbol itu berdarah. Suara anak-anak menggema di seluruh ruangan. "Ini tempat kami disembelih. Ini tempat jiwa kami terjebak. Ini tempat kau akan menyatu." Tiba-tiba, satu dari boneka itu bergerak, perlahan. Dari dalam tubuh kayu itu, tangan manusia kecil muncul. Lalu kepala. Lalu tubuh utuh anak laki-laki. Itu Rizky. Tapi kini, ia bukan hanya arwah. Ia seperti makhluk baru, campuran dari daging, tulang, dan kayu. Wajahnya tak sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya roh. "Kami butuh tubuh untuk keluar, tapi tidak sembarang tubuh. Kami butuh wadah yang bisa menanggung kutukan ini." Rika ingin menolak, tapi tubuhnya tidak merespons. Ia melihat dirinya sendiri sedang berdiri, tersenyum. Namun bukan dirinya yang mengendalikan tubuh itu. Ada kekuatan lain yang mengambil alih. Dan di saat itulah Rika sadar bahwa tubuhnya sudah tidak sepenuhnya miliknya lagi. Di dunia nyata, tubuh Rika masih terbaring di rumah sakit. Tapi sesuatu mulai berubah. Perawat yang merawatnya mengeluh sering mendengar suara anak-anak tertawa di lorong. Padahal tak ada pasien anak di lantai itu. Beberapa pasien lain mulai bermimpi buruk. Semua bermimpi tentang ruangan bawah tanah dengan altar darah dan anak-anak yang tertawa sambil menangis.
Beberapa CCTV di basement mall merekam kejadian aneh. Lampu berkedip, suara anak kecil berlari, dan dalam satu rekaman, terlihat bayangan perempuan berjalan tanpa kepala di lantai parkir. Pihak manajemen menyatakan itu efek kamera, tapi karyawan mulai mengundurkan diri satu persatu. Sementara itu, Danu Haryono tak bisa tidur. Setiap malam ia mendengar suara ketukan di bawah lantai rumahnya. Ia mencoba memanggil paranormal, tapi mereka semua menolak setelah menginjakkan kaki di rumah itu. Sampai suatu malam, ketukan itu berubah menjadi suara langkah kaki. Dan saat Danu membuka pintu ruang bawah tanahnya, ia menemukan sebuah tangga batu yang sebelumnya tidak pernah ada. Tangga itu menurun, menuju ruang gelap. Dan di ujungnya, altar batu. Persis seperti yang ada di foto. Di tengah altar ada boneka kayu dengan nama Danu Haryono diukir di dadanya. Seketika pintu ruang bawah tanah tertutup sendiri. Lampu padam. Dan suara anak-anak mulai mengisi ruangan. Giliranmu. Keesokan paginya, polisi mendatangi rumah Danu atas laporan dari pengurus rumah. Tapi yang mereka temukan hanyalah kursi roda kosong dan bercak darah kering menuju lantai bawah tanah. Namun, anehnya, ruang bawah tanah yang dimaksud sudah tidak ada. Hanya lantai beton biasa. Tak ada tangga, tak ada altar, tak ada pintu. Dan yang lebih mengerikan, di meja makan rumah itu ada sebuah boneka kayu kecil. Tertulis di dadanya, pengorbanan telah dimulai kembali. Rika, yang masih koma, kini perlahan membuka matanya. Tapi tatapan itu bukan lagi milik jurnalis yang dulu berjuang mengungkap kebenaran. Tatapan itu kosong. Mata itu hitam legam. Dan dari balik bibir yang bergerak lambat terdengar satu kalimat. Kami belum selesai. Hujan deras mengguyur Tangerang malam itu. Langit menyala oleh petir yang bersahut-sahutan, seakan alam pun menggigil atas apa yang hendak terjadi. Di lorong rumah sakit, langkah kaki seorang pria terdengar berat dan cepat. Pak Seno, mantan pekerja proyek awal mal 20 tahun lalu, membawa sebuah kotak besi tua yang berkarat, diselubungi kain kafan dan bau kemenyan. Di dalamnya tersimpan benda terakhir dari masa lalu yang kelam. Peta asli pemakaman massal yang dahulu dikubur di bawah mal, lengkap dengan catatan lokasi titik-titik ritual pengorbanan. Ia tahu malam ini, jika tidak dihentikan, semua arwah itu akan keluar. Mereka telah menemukan tubuh baru. Rika, sang jurnalis, telah diubah menjadi wadah sempurna. Dan yang lebih buruk, energi kutukan itu telah menyebar ke struktur mal, membuat bangunan menjadi hidup, menjadi tempat para korban pesugihan itu bersarang kembali. Sementara itu, di basement mall, perayaan mengerikan dimulai. Tak ada manusia, hanya entitas. Rizky dan arwah anak-anak lain berdiri mengelilingi altar. Di tengahnya tubuh Rika berdiri, tapi bukan dengan jiwanya. Ia kini medium dari kekuatan ribuan jiwa yang tertahan di antara alam. Dina muncul dari kegelapan. Tubuhnya tinggal serpihan roh yang nyaris utuh. Di tangannya ia memegang belati keramat dari tulang. Malam ini kita bangkit. Jiwa-jiwa yang disembelih waktunya menuai keadilan. Dunia akan merasakan apa yang pernah kita alami. Lampu-lampu di mal padam. Lantai basement mulai retak. Darah merembes dari celah-celahnya membentuk lingkaran besar di bawah altar. Dinding bergemuruh. Di dalam tanah, suara tangisan dan jeritan menyeruak dari kedalaman neraka. Lalu, tepat saat belati Dina hendak menyentuh leher Rika yang pasrah dalam kerasukan, Pak Seno muncul dari balik lorong dengan obor di tangan dan jeriken bensin di punggungnya. Berhenti. Semua roh berhenti. Bahkan waktu terasa membeku. Pak Seno menatap Rika. Kau bukan mereka. Kau bukan tubuh kosong. Kau masih bisa kembali. Tapi Rika tertawa. Tawa itu bukan miliknya. Suara itu berat, dalam, tua. Terlambat, Pak Tua. Dia milik kami sekarang. Pak Seno menjatuhkan peta pemakaman ke lantai, lalu menyiram bensin ke sekeliling altar. Ia membaca mantra pemutus kutukan dari catatan lama. Suara gemetar namun jelas. Dengan darah yang suci, dengan api yang membakar, dengan tanah yang menolak, aku patahkan rantai pengorbanan ini. Tiba-tiba, roh Rizky berteriak. Boneka-boneka kayu pecah satu persatu. Dinding basement mulai runtuh.
"Jangan, kau tak tahu apa yang kau lakukan?" Tapi Pak Seno terus membaca. Dan saat terakhir ia menatap mata Rika yang masih berjuang dari balik kerasukan. "Maafkan kami, ini satu-satunya cara." Ia menjatuhkan obor ke lantai. Api menyambar cepat. Simbol-simbol pesugihan meledak satu persatu. Suara jeritan arwah memenuhi seluruh mal. Seluruh struktur berguncang. Langit di atas mal menyala merah. Tubuh Rika tersentak. Matanya kembali normal. Ia melihat sekeliling dengan panik. Pak Seno. Tapi Pak Seno tersenyum, walau tubuhnya mulai dilalap api. "Kau sudah bebas, nak. Pergilah. Ceritakan semua ini." Rika berlari. Melewati lorong. Melewati lift yang meleleh. Melewati simbol-simbol yang runtuh bersama beton dan baja. Di luar, suara ledakan besar mengguncang bumi. Mall itu runtuh. Pagi harinya, kota Tangerang bangun dengan berita besar. Mall megah Tangerang runtuh akibat ledakan misterius, diduga akibat kebocoran gas. Tapi Rika tahu yang sebenarnya. Ia berdiri di atas reruntuhan bersama para petugas penyelamat, memandangi puing-puing yang masih mengeluarkan asap. Dari dalam kantong jaketnya, ia mengeluarkan satu benda terakhir yang ia selamatkan. Boneka kayu. Kini, wajahnya kosong. Tidak ada arwah. Tidak ada kutukan. Hanya kayu biasa. Namun, sebelum ia memasukkannya kembali ke tas, Rika melihat ukiran kecil di bagian bawah boneka. Satu kata. "Terima kasih." Ia tersenyum kecil, meneteskan air mata. Dan ia tahu, ini belum berakhir untuk dunia. Tapi untuk para arwah itu, mereka akhirnya bebas. Demikianlah akhir dari kisah nyata yang menggetarkan hati, misteri pemakaman di basement Mall Tangerang. Sebuah cerita yang bukan hanya menegangkan, tapi juga menyimpan pelajaran mendalam bagi kita semua. Kisah ini mengingatkan kita bahwa keserakahan dan haus akan kekuasaan seringkali mendorong manusia melakukan hal-hal di luar nalar. Bahkan rela mengorbankan nyawa sesama hanya demi kekayaan yang fana. Tapi, kejahatan sebesar apapun pasti akan meninggalkan jejak. Dan sekuat apapun rahasia itu disembunyikan, waktu akan membongkarnya. Jangan pernah bermain-main dengan hal gaib demi kepentingan duniawi. Karena yang gaib bukan untuk dijadikan alat, tapi untuk dihormati dan dijauhi jika tujuannya adalah keburukan. Dan yang lebih penting, kita tidak pernah tahu apa yang berdiri di bawah kaki kita. Bisa jadi tempat yang kita anggap biasa saja pernah menyimpan luka sejarah yang begitu dalam. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Untuk teman-teman yang sudah menekan like, subscribe, dan terus mendukung channel Misteri Tejo, saya doakan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, kelapangan rezeki, kebahagiaan dunia akhirat, serta dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan dan kezaliman. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.